Oke, buat Anda para guru Gen Z atau mungkin yang lagi siap-siap nih mau jadi guru, selamat datang. Kali ini kita bakal bedah tuntas sebuah panduan yang jujur aja penting banget di era sekarang. Ini ibaratnya playbook kita buat menghadapi semua tantangan unik di kelas modern. Siap? Oke, kita langsung aja ya ke tantangan terbesar nih. Sebagai guru Gen Z, kita kan umurnya nggak beda jauh sama murid-murid. Ini bisa jadi kekuatan loh, tapi bisa juga jadi bumerang. Di satu sisi, kita pengen jadi teman yang asyik buat mereka. Tapi di sisi lain, kita tetap harus jadi pendidik yang punya wibawa kan? Nah, pertanyaannya, gimana caranya menari di atas garis tipis ini? Gimana nemuin balance yang pas? Sip, kita masuk ke bagian pertama, menguasai teknologi dan dunia digital. Dengerin ya, ini bukan cuma soal, oh aplikasi apa yang lagi ngetren. Bukan, ini lebih dalam soal gimana kita bisa memanfaatin semua tools modern ini dengan cerdas. Tapi di saat yang sama, tetap ngejaga citra profesional kita. Penting banget itu. Coba deh lihat ini. AI, multimedia video pendek. Ini bukan soal pamer teknologi canggih ya. Tapi coba bayangin deh, kita bisa pakai AI buat bikin materi yang custom buat setiap murid, sesuai kebutuhan mereka. Keren kan? Atau pakai multimedia interaktif biar konsep yang jelimet itu jadi gampang banget dipahami. Dan video pendek, wah itu cara jitu buat nangkep perhatian mereka. Inilah yang bikin kelas kita jadi bener-bener hidup dan relevan buat mereka. Nah, sekarang kita bahas satu konsep yang, ini krusial banget. Kesadaran digital. Gampangnya gini deh. Semua yang kita lakuin online, setiap postingan, setiap komen, bahkan like yang kita kasih, itu semua ikut ngebangun reputasi kita sebagai guru. Ini bukan buat nakut-nakutin, sama sekali bukan. Anggap aja ini pengingat lembut kalau profesionalisme kita sebagai guru itu dilihat ya 24/7. Di dalam kelas dan juga di luar. Oke, dari teknologi kita pindah ke sesuatu yang nggak kalah penting, malah mungkin lebih penting. Bagian kedua, koneksi manusia dan mental. Kenapa? Karena gini, secanggih apapun alat yang kita pakai, fondasi paling dasar dari proses belajar itu ya hubungan yang tulus antara guru dan murid. Ada metode yang kedengerannya simple banget, tapi dampaknya itu wow, luar biasa. Namanya koneksi sebelum instruksi. Maksudnya apa? Jadi sebelum kita ngegas, ngasih materi atau tugas, coba deh berhenti sejenak. Scan dulu kondisi murid-murid kita. Mereka lagi semangat, atau lagi lesu, lagi happy, atau lagi bete. Coba pahami dulu suhu emosional di kelas. Percaya deh, kalau koneksinya udah dapat, materi sesulit apapun bakal lebih gampang masuk. Dan ini dia poin utamanya. Peran kita sebagai guru zaman now itu udah jauh lebih luas. Kita bukan lagi sekedar mesin penyampai materi pelajaran, bukan. Kita ini sekarang juga jadi pemandu buat mereka. Pemandu untuk urusan mental well-being, pemandu untuk ngebentuk karakter mereka, di tengah dunia yang serba cepat dan kadang membingungkan ini. Oke, lanjut ke bagian 3. Kita sebut aja metode belajar anti rumit. Intinya adalah gimana sih cara kita ngerancang pelajaran yang klik sama rentang perhatian anak-anak zaman sekarang yang ya kita tahu sendirilah ya. Nah, kutipan ini ngena banget kan? Siswa zaman sekarang lebih menyukai hal-hal yang simple dan tepat sasaran. Betul banget. Coba pikirin, mereka itu dibanjiri informasi setiap detik. Jadi tugas kita sebagai guru itu bukan nambahin kerumitan, tapi justru sebaliknya. Menyederhanakan. Udah lupain dia penjelasan yang muter-muter. Kuncinya cuma satu, to the point, jelas dan padat. Terus gimana caranya biar anti rumit tapi tetap seru? Nah, ini dia nih beberapa strateginya. Coba deh bungkus pelajaran pakai storytelling, biar imajinasi mereka jalan. Atau ajak mereka main game edukatif biar nggak ngantuk. Kasih tugas-tugas yang kelihatannya ringan tapi dampaknya dalam. Intinya, satu, kita harus buktikan ke mereka kalau belajar itu nggak harus berat dan ngebosenin. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, ini soal komunikasi dan etika modern. Nah ini benar-benar sebuah seni. Seni menyeimbangkan antara bahasa yang asyik dan nyambung sama mereka, tapi tetap ada batasan profesionalnya. Kuncinya itu relevan tapi nggak kehilangan esensi. Boleh banget loh pakai bahasa sehari-hari yang mereka ngerti. Biar apa? Biar suasananya cair, biar nggak kaku. Tapi ingat, kita ini tetap seorang pendidik. Jadi di setiap obrolan santai sekalipun harus tetap ada nilai-nilai pendidikannya. Tujuannya adalah gimana kita bisa menjaga wibawa tanpa harus jadi sosok yang kaku dan ditakuti. Dan iya, disinilah seni keseimbangannya diuji. Kita harus pintar-pintar baca situasi. Kapan nih waktunya kita bisa lebih terbuka, jadi pendengar yang baik buat mereka. Dan sebaliknya, kapan kita harus tegas, stop, ini batasannya, untuk menjaga jarak profesional. Kemampuan buat switch inilah yang pada akhirnya bikin kita benar-benar dihormati sama mereka.
Akhirnya, kita sampai di bagian pamungkas, bagian kelima, seni keseimbangan. Kalau tadi kita udah ngomongin banyak hal, nah ini puncaknya. Ini soal gimana caranya jadi panutan yang sejati, terutama di era media sosial yang serba terbuka ini. Kenapa ini jadi puncak? Karena gini, zaman sekarang itu garis antara kehidupan pribadi sama publik itu makin tipis kan, apalagi di media sosial. Nah, cara kita bersikap, entah itu di depan kelas atau di akun sosmed kita, itu jadi contoh langsung buat murid-murid. Etika digital yang kita tunjukkan itu bisa jadi adalah pelajaran paling berharga yang bisa mereka dapat dari kita. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, penting banget buat ingat ini. Kelima hal yang kita bahas tadi, soal teknologi, koneksi, metode yang simpel, komunikasi, dan jadi panutan, itu bukan tips-tips acak yang kepisah, bukan. Anggap aja ini semua sebagai satu filosofi yang utuh. Satu paket lengkap buat jadi guru Gen Z yang modern, yang gak cuma ngajar, tapi benar-benar menginspirasi. Oke, sebagai penutup, saya punya satu pertanyaan buat Anda. Dari semua yang udah kita obrolin, strategi mana sih yang paling dapet banget buat Anda? Yang bikin Anda mikir, wah ini nih yang mau gue coba besok. Coba deh pikirin satu langkah kecil aja yang bisa langsung Anda terapkan. Karena dari satu langkah kecil itulah perubahan besar biasanya dimulai.